Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di sini di channel KLC Alaska. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan pelajaran tajwid kita, yaitu aqsal lisan yang kedua. Hurufnya adalah kaf. Huruf kaf sama dengan huruf qaf, ya, keluar dari pangkal lidah, yaitu dibenturkan ke langit-langit. Namun huruf kaf tidak dibenturkan ke langit-langit bagian lunak, akan tetapi dikeluarkan dibenturkan ke langit-langit bagian lunak dan di antara bagian lunak dan keras. Contohnya kalau misalnya ini adalah pangkal lidah, ini bagian yang lunak dan di sini bagian yang keras. Kita keluarkan huruf kaf di sini di antara lunak dan keras. Di sini kaf, kaf, ka, ki, ku, ki, ka. Nah, seperti itu mengeluarkannya ka, kaf. Kalau huruf qaf kemarin adalah huruf isti'la, sedangkan huruf kaf merupakan huruf yang tipis, ya, tipis atau istifal namanya. Sama dengan huruf ha, huruf hamzah, ain dan ha. Huruf kaf merupakan huruf yang tipis. Kemudian sifat dari huruf kaf juga adalah di samping ya syiddah, huruf kaf juga hurufnya sifatnya adalah hams, yaitu ada hembusan udara ketika mengeluarkannya. Ka, ka, ki, ku, bak. Ka, ki, ku, bak. Jadi tidak terlalu ke belakang. Ka, ki, ku, ya, jadi hampir mirip dengan huruf qaf, tetapi persis di antara langit-langit yang lunak dan keras. Ka, ka, ki, ku, tapi tidak juga terlalu berlebihan. Misalnya ka, ki, ku, tidak seperti itu. Ka, ki, ku. Jadi yang seperti ini berlebihan. Misalnya wa ma adraka, wa ma adraka. Nah, tidak seperti itu. Cukup biasa saja menyebutkannya. Wa ma adraka, adraka, ka, biasa, tidak ka, tidak seperti itu. Dan ketika sukun, huruf kaf ini di samping syiddah juga dia harus ada hamsnya, ada hembusan udara. Syiddah yaitu tertahannya udara ketika mengeluarkan. Contohnya ketika sukun, ka, ki, ku, bak. Nah, tahan dulu, kemudian baru dikeluarkan hamsnya. Bak, bak. Tahan dulu dari makhrajnya, kemudian keluarkan hamsnya. Ka, ki, ku, bak, bak. Nah, seperti itu. Kesalahan yang biasanya terjadi, tidak ada hamas, ya, tidak ada hembusan udara ketika mengeluarkan. Contohnya bak. Nah, seperti itu, bak. Tapi juga kadang-kadang terlalu berlebihan, misalnya bak, bak. Nah, seperti ini tidak dibenarkan. Tetap huruf kaf harus ada hembusan udara, tapi juga tidak terlalu berlebihan ketika mengeluarkannya. Di samping syiddah, ya, huruf kaf ini yaitu tertahannya aliran udara ketika mengeluarkannya, tapi juga harus ada hembusan udara ketika mengeluarkan huruf kaf. Bak, bak. Seperti itu. Contohnya ketika kita baca mempraktikkan huruf kaf, ya, terdapat dalam surat As-Saffat 154 contoh. Malakum kaifa tahkumun, malakum kaifa tahkumun, malakum kaifa tahkumun. Jadi bukan malakum kaifa tahkumun. Nah, tidak seperti itu. Nah, yang ini terlalu berlebihan. Jadi biasa-biasa saja, tidak terlalu berlebihan dan juga tidak terlalu ke belakang. Misalnya
malakum kaifa tahkumun, biasanya gitu menyebutnya kayak kufuwan ahad, nah seperti itu. Jadi terbalik ya huruf kaf dan qaf. Atau misalnya khalaqakum, jadi bukan khalaqakum, nah seperti itu. Ini terlalu berlebihan. Cukup bak, ka, ki, ku, bak, tidak ka, ki, ku, bak. Nah ini terlalu berlebihan ya. Jadi huruf kaf sifatnya adalah hamas, kemudian syiddah ketika mengeluarkannya. Kemudian dia juga tipis hurufnya ketika mengeluarkan, tidak terlalu berlebihan. Contohnya ka, ki, ku, bak. Ka, ki, ku, bak. Contoh dalam surat As-Saffat ayat 154. Malakum kaifa tahkumun, malakum kaifa tahkumun. Atau alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah seperti itu contohnya. Demikian pelajaran aqsal lisan yang kedua, yaitu huruf kaf. Mudah-mudahan kita bisa mempraktikkan dalam membaca Al-Quran agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.